Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan ibu dosen sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 10, tentang analisis buku ajar matematika di 3 negara, negara Indonesia, negara Singapura, dan negara Jepang. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Gilang Dwi Nugroho, dan teman saya, Rian Aulia Zahro. Ya, di sini kami akan membahas tentang analisis buku ajar di Indonesia, analisis buku ajar di Singapura, dan analisis buku ajar di negara Jepang. Lalu yang pertama kita langsung ke materi analisis buku ajar di Indonesia. Pada kurikulum 2013 ini, di Indonesia menggunakan pendekatan saintifik sebagai dasar untuk merencanakan aktivitas belajar, sehingga proses siswa ketika belajar dimulai dengan mengamati, kemudian membuat pertanyaan, melakukan percobaan, mengaitkan, dan mengkomunikasikan. Pemerintah juga memiliki program yang bertujuan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat siswa melalui latihan soal HOTS. Pemerintah sudah mulai mensosialisasikan soal HOTS melalui media elektronik, pembuatan buku ajar yang memuat soal HOTS, dan memasukkan soal HOTS pada ujian nasional. Lalu, buku ajar matematika di Indonesia memiliki soal-soal yang bervariasi di dalamnya. Beberapa soal HOTS termuat dari bagian soal dalam uji kompetensi yang disajikan dengan pertanyaan yang mendukung proses berpikir siswa pada tahap level kognitif HOTS. Soal yang beragam pada buku ajar matematika Indonesia bagus untuk mengukur kemampuan matematis siswa. Bentuk-bentuk soal yang beragam, tentunya soal-soal HOTS, bertujuan untuk memberikan informasi lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan siswa. Buku ajar matematika Indonesia ini memiliki distribusi soal HOTS sebanyak 28%. Nah, untuk proses berpikir yang diharapkan dari seorang siswa pada soal tingkatan HOTS ini adalah siswa mampu memahami soal dengan membuat sketsa, melakukan koneksi antara kecepatan, percepatan, waktu, dan jarak, melakukan transfer konsep kecepatan dan percepatan dengan persamaan kuadrat, membuat pemodelan matematis, dan menyelesaikan soal. Soal ini termasuk soal C5 karena menuntut kemampuan siswa untuk menyusun hipotesis, memprediksi, mengkritik, menguji, menilai, memberikan, atau menyalahkan. Yang kedua, analisis buku di Singapura. Kurikulum di Singapura secara terpusat direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Singapura dan memiliki kebebasan untuk mengimplementasikan kurikulum yang dianggap paling baik dan sesuai dalam meningkatkan kemampuan dan memfasilitasi minat siswanya. Kurikulum pendidikan di Singapura dikaji ulang setiap 6 tahun sekali dengan berkonsultasi dengan para stakeholder dan partner untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut memenuhi kebutuhan negara. Di negara Singapura, sumber belajar dipandang sebagai material penting dalam penerapan kurikulum dan juga dalam penyampaian pembelajaran matematika yang efektif. Buku ajar merupakan material krusial yang digunakan untuk membantu guru memahami poin penting dan juga cakupan silabus, serta membantu siswa untuk belajar secara mandiri di rumah. Salah satu buku ajar di Singapura adalah New Syllabus Mathematics atau NSM, yang merupakan buku ajar yang disetujui oleh MOE dan yang paling banyak digunakan di Singapura. Buku ajar Singapura memiliki tingkatan soal seperti Advanced Problem, Basic Problem, dan
intermediate problem pada setiap soal latihan dan juga pada setiap subbabnya. Dari buku ajar tersebut, untuk topik persamaan kuadrat soal yang termasuk kategori Hodge adalah 27% dari keseluruhan soal yang dianalisis dengan sebaran 80% soal C4, 4% soal C5, dan 5% soal C6. Sementara soal yang tidak termasuk soal Hodge adalah 73%. Hasil tersebut dipengaruhi oleh kata kerja operasional soal dan dimensi proses berpikir yang mempresentasikan level kognitif yang digunakan siswa untuk menyelesaikan soal. Pada hasil ini dapat kita lihat bahwa soal Hodge lebih banyak ke mega-analisis. Hal ini didukung dengan kegiatan pada buku ajar Matematika Singapura yang lainnya, yaitu investigation dan class discussion, yang menurut siswa untuk melakukan proses berpikir untuk menganalisa hubungan suatu variabel. Proses berpikir yang diharapkan dari seorang siswa dari buku tersebut di Singapura adalah memahami soal dengan membuat sketsa, membuat permodelan matematis untuk soal tersebut, mencari hubungan kecepatan dengan jarak dan waktu, melakukan koneksi matematis atau transfer dari konsep kecepatan ke persamaan kuadrat, dan tentunya untuk menyelesaikan soal-soal. Selanjutnya yang terakhir ada analisis buku ajar di negara Jepang. Pembelajaran matematika di Jepang lebih menekankan pada pemecahan masalah. Jepang menyadari keuntungan untuk mengajarkan siswanya untuk menemukan solusi. Dalam proses pembelajarannya, guru menyajikan konteks untuk pelajaran sehingga memiliki makna yang lebih besar daripada sekedar mendapatkan jawaban yang benar. Tujuannya adalah untuk melibatkan siswa melalui Hatsumon, yaitu pertanyaan yang mengarah pada suatu konsep. Dengan demikian, siswa di Jepang akan melihat keterkaitan antara pelajaran matematika dengan situasi di dunia nyata. Proses tersebut, siswa akan mendapatkan rasa antusias dan percaya diri. Pada buku ajar matematika yang diteliti, Hatsumon terlihat pada awal materi dan konteks terlihat pada soal aplikasi yang disediakannya. Buku ajar matematika di Jepang memiliki proposisi soal Hodge sebanyak 17%, yang terdiri dari 11% soal C4, 2% soal C5, dan 4% soal C6. Rendahnya proposisi soal Hodge pada buku ajar di Jepang ini disebabkan karena banyaknya pengulangan soal sejenis. Hal ini menuntut siswa menjawab lebih banyak soal serupa dan mendukung kelancaran siswa dalam pengerjaan soal yang sama. Nah, untuk proses berpikir yang diharapkan dari seorang siswa pada soal ini adalah siswa dapat membuat sketsa untuk memahami soal, melakukan koneksi atau transfer pengetahuan mengenai jarak pada soal ke konsep persamaan kuadrat, melakukan permodelan, dan menyelesaikan suatu permasalahan atau menyelesaikan soal. Proses analisis untuk memahami soal ini sangat penting agar siswa dapat menyelesaikan soal ini, sehingga soal ini termasuk soal C4. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video pembelajaran ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ataupun di PowerPoint kami dan juga di makalah kami. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.